Bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini saya akan menyajikan tugas modul 1.2a.6 demonstrasi kontekstual tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Pada tugas kali ini, saya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Bayangkan diri saya sudah lulus program guru penggerak dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu tentunya saya sudah memiliki kepercayaan diri dan telah membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, saya akan menggambarkan diri saya sebagai seorang guru penggerak. Bapak Ibu Guru Hebat, sebelumnya kita akan ingat kembali nilai guru penggerak berpihak pada murid. Nilai ini berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh guru berkaitan dengan apa yang murid butuhkan, bagaimana suasana dan proses pembelajaran yang lebih baik, membuka kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Pada nilai ini, saya membayangkan proses belajar yang menyenangkan sehingga siswa nyaman belajar, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kemampuan mereka, bukan hanya di bidang matematika, dalam pembentukan karakter juga. Nah, maka menurut saya, berpihak pada murid itu memberikan akomodasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, mementingkan kepentingan murid, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka nilai guru penggerak berpihak pada murid saya tuangkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan asesmen diagnostik, akademik dan non-akademik secara rutin dan berkelanjutan untuk mengetahui profil belajar siswa. Berikutnya, setelah mengetahui profil belajar siswa, saya menyediakan akomodasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kegiatan berikutnya, melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan siswa. Kegiatan berikutnya, melakukan proses pembelajaran yang berhubungan dengan mengembangkan bakat anak, bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif anak. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu mandiri. Guru penggerak harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Guru penggerak yang mandiri memiliki daya letting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. Untuk mewujudkan nilai mandiri, ada pertanyaan yang saya pikirkan. Apa yang harus saya kembangkan untuk menjawab kebutuhan anak? Apa yang harus saya pelajari untuk mengembangkan media pembelajaran sebagai solusi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman? Dari kedua pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam pikiran saya, maka nilai mandiri menurut saya itu adalah bagaimana guru termotivasi dari dalam diri untuk mengembangkan kompetensi diri, memiliki inisiatif yang tinggi dalam menyikapi setiap peristiwa, rasa percaya diri dengan potensi yang dimiliki dan belajar untuk mengembangkannya. Dari uraian yang telah saya sampaikan, maka nilai guru penggerak mandiri saya tuangkan dalam kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar
belajar untuk mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan. Yang kedua, mengeksplor informasi pada PMM untuk mengembangkan media ajar dan praktik baik yang dapat dikembangkan oleh saya. Yang berikutnya, aktif dalam komunitas belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kegiatan selanjutnya, saya selalu mencari tahu dan belajar informasi pengembangan IT untuk proses pembelajaran di channel YouTube atau platform-platform yang dapat dipakai untuk belajar ataupun mengembangkan kompetensi diri. Nilai guru penggerak yang berikutnya adalah reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menubuh pada guru penggerak di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilinginya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan peran dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya tentang nilai reflektif ini, bagaimana proses refleksi dilakukan? Dengan siapa harusnya saya melakukan proses refleksi? Bagaimana menyikapi hasil refleksi yang dilakukan? Dari pemikiran itu, maka saya menyimpulkan nilai reflektif yaitu membuka diri terhadap pengalaman baru yang diterima dari orang lain, selalu terbuka menerima pendapat orang lain, menerima masukan dari orang lain untuk pengembangan pembelajaran, dan membuat perubahan terkait hal-hal yang harus dikembangkan. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka kegiatan yang saya tuangkan untuk menggambarkan nilai reflektif seorang guru penggerak adalah yang pertama, melakukan refleksi bersama siswa di kelas terkait proses pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran secara rutin. Yang kedua, menggunakan hasil supervisi sebagai bahan refleksi dari teman sejawat untuk perbaikan proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, meminta masukan dari rekan sejawat terhadap model, media, pembelajaran yang telah dikembangkan. Yang keempat, memberikan masukan kepada siswa atas perbaikan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, nilai seorang guru penggerak berikutnya adalah kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya tentang nilai kolaboratif ini yaitu dengan siapa saya harus berkolaborasi untuk mengembangkan pembelajaran maupun untuk mengembangkan potensi anak. Dari pemikiran itu, maka menurut saya kolaboratif yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjawab kebutuhan anak pada proses pengembangan juga dalam pengembangan bakat dan minat. Berikutnya, melibatkan diri dengan komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dari penjelasan saya tadi, maka kegiatan yang saya lakukan untuk menampilkan nilai seorang guru penggerak yang kolaboratif adalah yang pertama, bekerja sama dengan orang tua, melakukan proses evaluasi terkait perkembangan murid. Berikutnya, bergabung dengan komunitas belajar, saling berbagi praktik baik, dan melakukan perubahan dan pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, membentuk komunitas belajar di sekolah
berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, dan mengembangkan proses pembelajaran yang menjawab kebutuhan anak. Yang keempat, terlibat dalam pengembangan bakat anak di bidang ekstrakurikuler. Yang kelima, terlibat bersama siswa untuk menciptakan karya baru terkait dengan kompetensi dan bakat siswa. Bapak Ibu guru hebat, nilai seorang guru penggerak yang terakhir yaitu inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau daya letting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pertanyaan yang saya bangun dalam diri saya yaitu perkembangan IT apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, games apa yang dapat diadopsi dalam proses pembelajaran, hal-hal baru apa yang sementara berkembang di kalangan anak dan dapat dikembangkan dalam proses belajar. Inovatif menurut saya menciptakan hal-hal baru dengan tujuan memperbaiki pembelajaran di kelas. Selalu merasa tertantang untuk mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai seorang guru penggerak inovasi saya tuangkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merancang media pembelajaran berbasis IT untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, membuat asesmen dalam bentuk game sehingga anak-anak tidak merasa terbeban dalam melaksanakan asesmen. Yang ketiga, membuat konten TikTok yang berisikan review materi-materi di kelas berupa contoh-contoh soal sehingga dimanapun dan kapanpun anak bisa belajar. Yang keempat, membuat video pembelajaran untuk melengkapi bahan ajar dan mengunggahnya di Google Classroom agar dapat diakses oleh anak kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah gambaran guru penggerak di masa datang ketika saya telah lolos program guru penggerak dan telah 3 tahun melewati proses itu. Semoga apa yang saya tuangkan ini dapat menginspirasi kita semua. Tetap semangat, tetap menjadi guru-guru yang menginspirasi. Salam guru penggerak.